Pengakuan jujur pelatih Tanzania terhadap Indonesia jelang menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 versus Irak dan Filipina. Pernyataan keras dan tegas Erick Thohir kepada pemain yang tolak bela timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Bikin bangga publik Indonesia. Pemain ber-KTP Indonesia ukir sejarah di Serie A Italia. Semua masyarakat terharu melihatnya. Pernyataan mengejutkan media Vietnam terhadap Indonesia setelah mampu menahan imbang Tanzania pada uji coba. Pernyataan keras dan tegas Erick Thohir kepada pemain yang tolak bela timnas Indonesia. Begini penjelasannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara terkait absennya Elkan Bagot di timnas Indonesia. Ia juga menyinggung pemain yang setengah hati membela skuad Garuda. Saya selalu bilang kita harus punya 2 kali 11 pemain senior di timnas Indonesia, jadi kita harus sama ratanya, ujar Erick Thohir. Erick Thohir mengambil contoh ketika pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong yang memainkan 21 dari 22 pemainnya saat skuad Garuda diimbangi Tanzania 0-0 dalam uji coba di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, pada Minggu 2 Juni 2024. Seperti pada uji coba ini, kita lihat ketika ada pergantian pemain, permainan kita tidak turun. Saya rasa sama, kata Erick Thohir. Erick Thohir tidak khawatir dengan absennya Elkan Bagot. Pasalnya timnas Indonesia masih punya banyak stok pemain belakang seperti Justin Hubner, Jay Itzas, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Jordi Amat, Nathan Chuaon, sampai Sandy Walsh. Jadi tentu kita harapkan persaingan pemain ada. Saya harapkan juga pemain harus serius, ini buat semua, ya bukan hanya buat Bagot, pemain yang memang setengah-setengah memperkuat timnas Indonesia, tutur Erick Thohir. Ya mungkin prefer mungkin atau dia memilih dengan ya kita juga tidak mau memaksa, tapi kan timnas Indonesia akan jalan terus tanpa siapapun. Termasuk yang 11 pemain ini kalau tidak mau bermain ya kami cari lagi pemain lain yang mau membela merah putih. Imbu Erick Thohir. Pengakuan jujur pelatih Tanzania terhadap Indonesia jelang menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 versus Irak dan Filipina. Pelatih timnas Tanzania, Ahmad Sulaiman, menyatakan pandangannya tentang peluang timnas Indonesia untuk mengalahkan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut diungkapkan Sulaiman pada sesi jumpa pers setelah pertandingan uji coba Indonesia versus Tanzania di Stadion Madia, Jakarta, Minggu 2 Juni 2024. Berdasarkan pertandingan tersebut, Sulaiman menilai permainan skuad Garuda dapat mengalahkan Irak, meskipun ia belum pernah melihat skuad berjulukan Singa Mesopotamia bertanding. Namun menurut Sulaiman, timnas Indonesia perlu memperbaiki beberapa aspek jika ingin mengalahkan Irak. Saya tidak bisa berkata banyak, tetapi saya bisa melihat Indonesia dalam pertandingan ini. Saya tidak tahu bagaimana Irak bermain, kata Sulaiman dikutip dari Bola Sport. Indonesia punya hal lain, mereka melakukan permainan yang bagus. Jadi jika bisa mengatasinya, mereka bisa kembali berlatih dan menyelesaikan masalah. Saya yakin mereka bisa mengalahkan Irak, kata Sulaiman. Keyakinan Sulaiman terhadap kans Indonesia menang atas Irak didorong dari kehadiran para pemain muda dan pemain yang dinilainya unggul. Saya yakin itu karena mereka punya pemain muda dan pemain yang sangat bagus sehingga mereka membutuhkan lebih banyak energi untuk mengatasinya, tutur Sulaiman. Sebagai informasi, timnas Indonesia berada di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan akan menjamu Irak dan Filipina. Mereka akan terlebih dulu menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta pada Kamis 6 Juni 2024. Bikin bangga publik Indonesia. Pemain ber-KTP Indonesia ukir sejarah di Serie A Italia. Semua masyarakat terharu melihatnya.
Dengan Venezia mendapat promosi ke Serie A atau kasta tertinggi Liga Italia, Jay Itzes bisa jadi ancaman bagi para penyerang lawan. Venezia memastikan diri naik strata usai membekuk Cremonese pada leg kedua final playoff Serie B, Minggu 2 Juni 2024 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Bertindak sebagai tuan rumah di Stadio Pierluigi, mereka meraih kemenangan 1 gol tanpa balas atas tim tamu. Venezia menyudahi pertarungan dengan agregat 1-0 usai bermain skor kacamata dalam leg pertama. 1 gol dan clean sheet mengantarkan Venezia kembali ke Serie A mulai musim 2024 hingga 2025. Kesuksesan yang diraih tim berjulukan I Leoni Alati mendapat sambutan hangat dari netizen Indonesia. Beragam ucapan selamat mereka lontarkan untuk bek andalan Venezia, Jay Itzes. Warga tanah air bahkan sudah tak sabar melihat pemain timnas Indonesia itu menekel penyerang-penyerang papan atas Liga Italia macam Lautaro Martinez dan Rafael Leao. Jay Itzes ditunggu permainannya di San Siro, tulis seorang pengguna Twitter dalam kurung X. Selamat Jay Itzes. Bisa dibilang Itzes pemain keramat. Pertama, sukses mengantarkan Go Ahead Eagle promosi ke Eredivisie musim 2020 hingga 2021. Kedua, sukses mengantarkan Venezia FC promosi ke Serie A 2024. Daftar pemain yang di-tackle back J musim depan, Lautaro Martinez sama Rafael Leao, kata warganet lainnya. Venezia menyusul Parma dan Como yang lebih dulu naik kasta ke Serie A. Tiket promosi ini sekaligus menjadi kado istimewa bagi Jay Itzes yang berulang tahun tepat pada hari pertandingan. Karena harus membela Venezia, dia melewatkan laga uji coba bersama Indonesia melawan Tanzania. Setelah menyelesaikan tugas bersama klub, barulah Itzes dapat berfokus ke timnas Indonesia. Itzes akan tersedia untuk laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Filipina Selasa 11 Juni 2024. Terkait Jay Itzes, karena dia masuk final playoff promosi Liga Italia, mungkin baru akan sampai di Jakarta pada 5 Juni, ucap pelatih skuad Merah Putih Shin Tae-yong. Untuk 6 Juni pada pertandingan melawan Irak, dia tidak akan bermain, tuturnya. Pernyataan mengejutkan media Vietnam terhadap Indonesia setelah mampu menahan imbang Tanzania pada uji coba. Hasil imbang timnas Indonesia versus Tanzania di laga uji coba mendapat perhatian dari salah satu media Vietnam, The Tao 247. Mereka menyoroti pasukan Shin Tae-yong yang hanya mampu bermain imbang di laga kali ini. Meski demikian, media tersebut mengakui skuad Garuda bermain cukup baik sepanjang pertandingan. Hanya saja, penyelesaian akhir masih jadi PR bagi tim Merah Putih. Indonesia hanya mendapat hasil imbang 0-0 saat melakoni laga persahabatan melawan tim Tanzania di kandang sendiri, tulis media tersebut. Mempersiapkan 2 laga terakhir babak 2 kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia memutuskan memilih Tanzania, tim asal Afrika, untuk melakoni laga persahabatan, lanjut The Tao. Federasi Sepak Bola Indonesia tidak mendaftarkan ini sebagai pertandingan resmi sehingga hasilnya tidak akan mempengaruhi peringkat FIFA. Indonesia memasuki pertandingan dengan baik, aktif menekan lapangan, dan banyak menciptakan peluang berbahaya. Namun aksi-aksi akhir para striker tim tuan rumah cukup kurang akurat, sambung media Vietnam The Tao. Timnas Indonesia ditahan imbang Tanzania tanpa gol di Stadion Madia Gelora Bung Karno GBK, Jakarta, Minggu 2 Juni 2024 sore waktu Indonesia Barat. Bermain ofensif, skuad Garuda gagal memanfaatkan sejumlah peluang. Meski demikian, Shin Tae-yong mengaku tak kecewa dengan hasil pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan itu menuturkan pertandingan ini hanya merupakan ajang mengukur performa timnas Indonesia. Sampai gegerkan Vietnam dan sekitarnya. Pemain timnas Indonesia ini harusnya sadar diri dan minta maaf ke Shin Tae-yong dan masyarakat Indonesia agar tidak berlarut-larut dalam masalah ini. Dan Shin Tae-yong juga membuka pintu maaf agar memanggil kembali Elkan Bagot. Kalau seperti ini, kondisi internal timnas Indonesia jadi tidak fokus untuk menghadapi 2 pertandingan penting pada babak 2 kualifikasi Piala Dunia 2026.
Admin berharap dalam waktu sisa ini Elkan Bagot datang pada sesi latihan timnas agar kekuatan timnas Indonesia bertambah. Menurut kalian gimana guys? Apakah mengharapkan Elkan Bagot kembali lagi? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Seperti diketahui, hilangnya nama Elkan Bagot dari skuad timnas Indonesia untuk menghadapi laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut menjadi sorotan. Hal ini karena keputusan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dinilai cukup mengejutkan sebab tak memanggil pemain berusia 21 tahun tersebut. Padahal Elkan Bagot selama ini menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia maupun kelompok usia di era Shin Tae-yong. Namun tiba-tiba secara mengejutkan ia tak masuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Bahkan ada tambahan pemain jelang menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. PSSI memastikan Shin Tae-yong menambah 2 pemain lain untuk menambah kekuatan skuad Garuda jelang melawan Irak dan Filipina. 2 pemain tersebut yakni Malik Rizaldi Madura United dan Nadeo Argawinata Borneo FC. Lagi-lagi tak ada nama Elkan Bagot dalam daftar pemain tambahan tim Merah Putih ini. Tak dipanggilnya Elkan Bagot ke timnas Indonesia ini disebut-sebut ada hubungannya dengan pemanggilan sebelumnya. Pemain keturunan Indonesia Inggris tersebut sebelumnya memang sempat memanggil Elkan Bagot ke timnas U-Strip 23 Indonesia untuk membantu tim berjuang di playoff Olimpiade 2024 di Paris.